Ini adalah belajar trading bersama Okta Investama episode ke-13. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan melanjutin belajar trading Forex bersama dengan Okta Investama yang sedang masuk ke episode ke-13 teman-teman ya. Jadi di episode kali ini gue akan ngebahas tentang yang namanya gap. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin nih, buat kalian yang mau trading Forex tapi belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta Investama Berjangka. Ini adalah perusahaan pialang berjangka yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, jadi secara legalitas itu sangat aman ya. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik aja linknya ada di bawah. Terus kalian bisa cari-cari informasi melalui link tersebut dan juga kalian bisa langsung daftar menggunakan link tersebut, oke? So langsung saja cek yang ada di description ya linknya. Nah hari ini gue akan bicara tentang yang namanya gap teman-teman ya. Gap ini merupakan salah satu tools dari price action yang sangat penting banget ya. Kenapa? Karena gap ini bisa memberikan kita informasi apakah level tersebut atau area gap tersebut itu bisa dijadikan price reversal zone atau area supply and demand gitu ya. So kalau misalnya kalian sudah memahami tentang gap, kalian tahu tentang tekanan harga dan juga kalian tahu juga tendensi arahnya harga kemana gitu ya. So bagaimana selengkapnya tentang gap, seperti biasa gue akan jelasin di dalam monitor supaya bisa lebih lengkap dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor, teman-teman. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor. Dan hari ini, seperti tadi sudah gue bilang, gue akan jelasin tentang yang namanya gap, teman-teman ya. Oke, sebelumnya gue mau disclaimer dulu ya. Okta Investama ini adalah perusahaan pialang berjangka yang diawasi oleh Bapepti ya. Seluruh bentuk harga yang ada di materi ini tidak mencerminkan harga terkini, melainkan hanya digunakan sebagai pendukung materi. Dan juga transaksi di perdagangan berjangka memiliki resiko dan potensi yang sama antara kerugian dan keuntungan, dan itu semua menjadi tanggung jawab masing-masing trader atau investor, oke? Nah langsung saja teman-teman, gue akan bahas tentang gap ya. Apa itu gap? Gap ini adalah jarak ya teman-teman yang dibuat saat terjadi lonjakan harga ya. Jadi ini si gap ini tuh terbentuk atau terjadi itu karena adanya lonjakan harga ya. Dan gap biasanya berbentuk spasi kosong atau jendela juga nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin spasi kosong tuh misalnya ini dia terbentuk harga ya. Terus dia di candle berikutnya dia ada jarak nih spasi seperti ini biasa dinamakan gap juga. Atau juga bisa berbentuk candle impulsif ya. Jadi maksudnya candle yang benar-benar panjang seperti ini gitu ya. Jadi misalnya dia bikin base terus dia tiba-tiba muncul candle panjang seperti ini. Itu juga bisa diartikan sebagai dengan gap ya. Nah, gap ini dapat bertindak sebagai area supply and demand, yang artinya ya ketika dia ada gap dan harga misalnya bergerak ke bawah seperti ini ya, terus dia kembali ke atas menuju ke area gap ini bisa menjadi area penahan teman-teman atau bertindak sebagai supply and demand ya, sehingga ini bisa kalian manfaatkan sebagai price reversal zone juga di gap ini gitu, oke? Ada beberapa jenis gap yang kalian harus tahu teman-teman yang mungkin sudah kalian dengar juga. Yang pertama ini ada common gap ya. Kemudian yang kedua itu ada weekend gap. Yang ketiga ada breakaway gap. Yang keempat ada exhaust gap. Dan yang kelima ada imbalance gap. Nah ini gue akan jelasin satu-satu ya. Common gap ini seperti apa teman-teman ya. Common gap ini adalah gap yang terjadi karena tekanan harga yang apa ya. Yang memang mungkin ada news atau ada segala macam gitu yang tiba-tiba tekanan dari yang standar, dari yang kecil gitu ya transaksinya, tiba-tiba ada transaksi lonjakan transaksi yang mendadak gitu ya secara secara kurun waktu tertentu ya, biasanya itu waktunya pendek gitu ya, sehingga dia bisa memicu terjadinya gap ini gitu ya. Nah common gap ini biasanya ditutup teman-teman, dan waktu penutupan gap ini juga tidak terlalu lama seperti itu. Kemudian yang kedua ada weekend gap ya. Weekend gap itu apa sih? Weekend gap ini adalah gap yang terjadi ketika hari tradingnya itu sudah diselesaikan gitu ya. Jadi ketika kita tahu ya di dalam forex itu trading itu adalah 5 hari kerja ya. 5 hari. Jadi dia buka hari Senin, tutupnya hari Sabtu subuh gitu ya. Nah, itu kan biasanya bukanya kembali hari Senin ya. Nah biasanya setiap pembukaan baru hari Senin itu muncul yang namanya gap gitu ya. Nah kalau dia terjadi gap itu namanya weekend gap. Nah weekend gap ini bisa terjadi kenapa? Karena waktu penutupan tiap broker itu kan beda-beda gitu ya. Sehingga ada broker yang tutup lebih dahulu gitu. Misalnya
di hari Sabtu subuhnya dia tutup jam 2 gitu ya. Sedangkan pasarnya tutup jam 4 sehingga kan masih ada jeda waktu 2 jam untuk pasar sesungguhnya itu masih bergerak gitu ya. Nah, sehingga di broker yang sudah tutup ini itu harganya tidak bisa ke-update gitu biasanya gitu ya. Atau pada saat penutupan broker tersebut dia pencatatannya karena transaksinya terlalu banyak tidak terlalu di hari Seninnya baru terkejar sehingga dia muncul gap, itu juga bisa gitu loh. Jadi sebenarnya weekend gap ini terjadi karena ada dari jam broker tutupnya itu bisa terjadi, dan yang kedua itu ada perbedaan pencatatan terhadap order yang terjadi di satu broker tertentu kayak gitu ya. Dan weekend gap ini juga biasanya ditutup teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi satu indikator juga nih weekend gap kalau misalnya harganya itu masih bergerak volatile. Kenapa weekend gap itu kemungkinan besar ditutup? Karena dia pada saat buka hari Senin teman-teman ya, itu market belum bergerak sempurna sehingga dia masih kebanyakan sideways. Dan sideways itu biasanya menutup weekend gap ini kayak gitu. Kemudian berikutnya ada breakaway gap ya. Nah, breakaway gap ini apa? Breakaway gap ini itu adalah gap yang terjadi setelah di fase-fase konsolidasi. Jadi misalnya ada konsolidasi seperti ini. Kemudian pada saat breakout teman-teman bahwa dia di breakoutnya bukan dengan candle, tapi dia saking besarnya tekanan di breakoutnya dengan gap seperti ini. Jadi ini tidak ada candle, langsung di break dengan gap gitu ya. Nah, breakaway gap ini itu kan memberikan kita informasi bahwa terjadi tekanan yang luar biasa gitu. Sehingga breakaway gap ini kadang-kadang waktu penutupannya itu akan cukup panjang atau cukup lama ya. Biasanya ketika terjadi breakaway gap, dia harga akan terus bergerak ke suatu arah penembusan tertentu ya. Kalau misalnya tembusnya ke bawah, dia akan terus bergerak ke bawah kayak gitu. One day dia bisa ditutup juga, cuman waktunya tidak sesingkat si weekend gap atau common gap gitu ya. Jadi kalian harus butuh kesabaran sedikit untuk breakaway gap. Kemudian berikutnya ada exhaust gap ya. Exhaust gap ini adalah gap yang terjadi di fase-fase yang sedang trending, dan biasanya terjadinya itu di ujung-ujung terjadinya trend gitu ya. Nah, breakaway gap ini itu biasanya ditandai dengan dengan adanya gap sebelum candle puncak gitu ya. Nah, kita tahunya candle puncak itu gimana? Biasanya setelah exhaust gap ini dia kalau muncul candle-candle reversal seperti misalnya ada pin bar atau segala macam, itu dia akan berbalik arah gitu ya. Dan exhaust gap ini terjadinya itu biasanya bukan di awal-awal pembentukan tren, tetapi di akhir-akhir badan trennya ini gitu ya. Seperti itu. Jadi kita tahu bahwa kalau terjadi exhaust gap atau terjadi gap yang ada di atas badan tren kayak gitu, itu akan segera terjadi pembalikan arah. So, exhaust gap ini juga bisa dijadikan acuan kalau misalnya kalian bisa melihat. Nanti kita lihat di contohnya gitu ya. Yang terakhir adalah gap yang lagi hits banget nih, namanya adalah imbalance gap gitu ya. Nah, imbalance gap itu apa? Ini adalah gap yang terjadi setelah adanya market structure teman-teman ya, atau setelah terjadinya fase konsolidasi yang cukup panjang gitu. Dan imbalance gap ini dia biasanya teman-teman ya, itu digambarkan itu atau terjadinya itu biasanya dengan satu candle impulsif ke atas yang besar. Dia gapnya itu bukan berupa spasi, tetapi berupa yang tadi saya bilang di awal, dia berupa impulsif candle seperti ini gitu ya. Nah, imbalance gap ini kenapa bisa terjadi teman-teman ya? Karena sekali lagi tekanan harga ya. Jadi kita tahu nih kalau misalnya dia terjadi fase konsolidasi seperti itu ya, dan dia terjadi ledakan harga ke atas dengan keadaan candle yang kurang wajar. Ya, kurang wajar itu dalam hal range-nya dia terlalu besar ya dibandingkan dengan candle-candle sebelumnya, itu bisa jadi adanya imbalance yang luar biasa gitu ya, atau power dominance yang luar biasa dari salah satu arah gitu ya. Misalnya kalau dia breaknya ke atas, berarti power dominance-nya itu dimiliki oleh bullish candle seperti itu. Sehingga biasanya kalau dia muncul imbalance seperti ini kan berarti banyak order-order yang tertinggal ya, sehingga dia harus melakukan retracement lagi sampai ke level tertentu untuk dia mengambil semua order, baru dia bisa dipantulkan ke atas lagi gitu. So kalau dia muncul imbalance gap, apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan adalah kapan dia koreksi ke level imbalance gapnya, ke candle imbalance gapnya, sampai dia menuju structure tertentu. Itu bisa jadikan kita informasi untuk kita mengambil posisi sebaliknya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia ada imbalance bullish
terus dia koreksi sampai ke bawah, sampai ke low-nya imbalance gap itu, kita bisa mengincar posisi buy untuk dia ke atas. Seperti itu. Oke? Nah, ini adalah beberapa contoh untuk kasus gap, teman-teman ya. Ini yang pertama adalah contoh common gap. Ini bentuknya seperti ini. Dia tidak terjadinya dia terjadinya random, teman-teman ya. Terjadi ketika dia ada lonjakan harga tertentu aja karena memang ordernya seperti itu. Biasanya ini terjadi di time frame kecil di M1 nih, seperti contoh teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya, di sini suka ada gap ya kecil, terus di sini juga ada gap ya. Terus di sini ada gap juga, ini juga ada gap gitu. Dan ini sangat cepat sekali, ini juga ada gap ya. Ini cepat sekali ditutup ya teman-teman. Kalian bisa lihat dia ditutup ya, semuanya itu tertutup rapih gitu ya. Karena memang kemungkinan besar kalau misalnya si common gap ini akan ditutup gitu. Berikutnya nih ada weekend gap, teman-teman ya. Kalian perhatiin teman-temannya di sini, kalian lihat di sini ada gap ya yang cukup besar. Tapi kalian lihat tanggalnya di sini close tanggal 25 Februari, bukannya lagi tanggal 28. Otomatis ini kan ada selisih hari ya, hari libur gitu ya. Sehingga ini bisa dipastikan ini adalah gap yang terjadi karena hari libur, atau kita bisa bilang weekend gap kayak gitu ya. Dan kalian bisa lihat ya, weekend gap ini juga kemungkinan ditutupnya cepat ya, nggak terlalu lama. Dia cuma turun sebentar, habis itu dinaikin untuk nutup gapnya ini lagi kayak gitu ya. Dan kalian perhatiin area gap ini juga bisa menjadi area supply dalam kasus ini ya, karena dia harga bereaksi di area sini terus dan akhirnya dia dipantulin ke bawah turun seperti itu. Itu adalah contoh weekend gap ya. Dan berikutnya ini ada breakaway gap. Nih kalian bisa lihat teman-temannya, breakaway gap seperti ini ya. Dia ada fase konsolidasi kecil, kemudian dia di breakoutnya dengan ada gap, teman-temannya seperti itu. Biasanya ini beberapa candle ke depan akan nerusin ya ke bawah dulu, baru nanti dia dipantulkan gitu loh. Nah, untuk dalam breakaway gap ini kasusnya biasanya ditutupnya ini agak lama ya. Cuma ini karena di M1 jadi kita tidak bisa melihat ya. Kalau misalnya kalian perhatiin nanti ada muncul di M30 ya, itu dia akan lebih efektif gitu ya. Dia akan bergerak turunnya tuh lebih kencang sekali kayak gitu ya. Jadi breakaway gap ini bisa kalian perhatikan. Nah, berikutnya ini adalah exhaust gap. Contoh dari exhaust gap teman-teman ya, di sebelah sini kalian bisa lihat ini yang saya kotakin ya. Di sini ada sebuah gap yang terbentuk ya di sebelah sini ya. Di sini ada gap teman-teman. Kalian bisa lihat ketika dia naik dan dia terjadi gap, terus dia langsung balik arah seperti ini ya. Ini menandakan bahwa gap yang terjadi juga sama ya di ujung-ujung badan tren nih. Kalian bisa lihat ya, ini badan trennya, terus dia terjadinya di ujung-ujung. Itu juga bisa merupakan ciri-ciri pembalikan arah harga gitu. Jadi kalau muncul exhaust gap, kalian bisa simpulkan dia bakal muncul ya, bakal balik arah gitu ya. Seperti itu untuk exhaust gap teman-teman. Oke? Nah, berikutnya yang terakhir ini adalah contoh dari imbalance gap ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini sebelumnya ada pola konsolidasi yang cukup panjang gitu ya. Yang mana ini bisa merupakan akumulasi sebenarnya ya, dan di sini ada resistance yang kalian bisa perhatiin. Dan ternyata pada saat breakout teman-teman, dia muncul candle yang sangat impulsif ya. Ini kalau misalnya ini ada 4 candle ya, 1 2 3 4. Kalau 4 candle kita blend itu akan menjadi satu candle yang luar biasa bullish ya. Nah, di sini merupakan imbalance-nya teman-teman ya. Jadi yang bisa kita perhatikan adalah ketika dia mulai koreksi ke bawah dan dia sampai ke low-nya dia, ini bisa dia yang level di sini itu bisa dijadikan opportunity untuk buy teman-teman di sebelah sini ya. Kenapa? Karena area di sini tuh akan sangat-sangat kuat menahan ya. Kalian bisa lihat walaupun dia bergerak konsolidasi dulu, pada akhirnya dia ngegas ke atas ya. Jadi ini bisa dijadikan acuan untuk kalian bisa entry juga seperti itu. Itu adalah imbalance gap, oke? Nah, teman-teman, jadi itulah penjelasan gua tentang gap ya. Semoga kalian bisa paham apa yang gua jelasin di sini dan kalian juga bisa mengambil sesuatu dari video ini gitu ya. Sekali lagi, gap ini sangat penting dan kalian juga bisa ngetes atau kalian bisa coba cari-cari gap di market yang sedang berjalan sekarang ya. Di TradingView bisa kalian cari, ataupun di MetaTrader ya, itu juga bisa kalian cari teman-teman ya. Kalian bisa latih tentang si gap ini. Oke? Mungkin segini dulu aja teman-teman yang mau gue jelasin ke kalian, dan juga jangan lupa kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini gitu ya. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya selama itu berhubungan dengan forex, crypto, dan juga saham. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan demi kontennya buat kalian. Nah, thank you sekali lagi teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini teman-teman. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.